pada bayi dan ibu sudah bisa tekan. Yang hampir 88% kabupaten kota sudah vaksinasi tetanus. Sudah jarang sekali kita menemukan kasus tetanus pada bayi. Ya. Nah, ini pekan imunisasi dunia tahun tanggal 22 sampai 28 tadi kita melakukan pekan imunisasi dunia. Ya, kegiatannya ini semua nanti kawan-kawan dari dinas kota yang akan lebih tahu lagi. Intinya adalah imunisasi adalah hak anak. Imunisasi adalah kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua. Murni untuk kepentingan anak. Ya. Imunisasi merupakan upaya paling efektif mencegah dan memutuskan mata rantai penularan penyakit berbahaya. Bahwa imunisasi tidak hanya berguna bagi diri si bayi sendiri, tapi bagi semua bayi-bayi yang lain. Ya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini mungkin tambahan ya, Pak Moderator. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya ngomong berdasarkan fakta. Tahun 2012, WHO sudah merilis angka cakupan imunisasi negara-negara. Saya ambil cuplikan tadi bahwa di dalam ini ada 194 negara. 194 negara, mulai dari A, Afghanistan sampai Zimbabwe. 194 negara, seluruh negara melakukan imunisasi. Dan tidak ada satupun negara yang melarang imunisasi. Ya. Bagaimana negara-negara ini? Malaysia, negara terdekat kita, cakupan imunisasinya tinggi-tinggi, 90%. Ya. Sudan juga tinggi. Kemudian India juga tinggi. Kemudian Kuwait 98%. Negara Syria, negara United Emirat Arab, kemudian negara Mesir, kemudian negara Jordan, Iran, Saudi Arabia, bahkan Palestina pun angkanya tinggi. Kita tahu Palestina negara yang banyak penuh konflik, tetapi cakupan imunisasi tinggi. Artinya apa? Ibu-ibu di sana sudah sadar betul imunisasi itu kebutuhan anak, layaknya memberikan makan dan pakaian kepada anak. Jadi cakupannya sangat tinggi. Nah, bagaimana negara-negara yang bukan Muslim, seperti Thailand, kemudian Jepang, kemudian Belanda, kemudian Jerman, kemudian Italia, kemudian Prancis, tinggi-tinggi semua. Inggris, kemudian Israel. Nah, tadi Pak Asina sudah mengatakan Israel pun, Bapak Ibu sekalian, imunisasinya tinggi, 96%, 98%. So, what? Buku yang tadi mengatakan konspirasi Yahudi mengembangkan generasi Muslim di mana? Orang Yahudi pun mengimunisasi anak. Karena mereka juga yakin bahwa vaksin itu memberikan imunisasi kepada anak, betul dapat melindungi anak. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause buat Dr. Riyadi. Mudah-mudahan semakin yakin terhadap informasi yang disampaikan. Tadi beberapa negara sudah disebutkan. Dan tadi saya nunggu-nunggu tuh, Israel disebut nggak ya? Ternyata disebut. Nah, jadi mudah-mudahan bahwa imunisasi itu memang ya seluruh dunia, banyak negara melakukan kegiatan atau program imunisasi buat anak-anak. Ya. Sudah ada yang mau tanya? Oh iya, sabar tuh ya, satu lagi pembicara belum, tenang kok. Simpen dulu baik-baik gitu ya. Kita dengarkan pembicara terakhir kepada Dr. Adi Mawardimas selaku Direktur Layanan Cuma-Cuma Dr. Alfa akan menyampaikan sharing tentang peran dari NGO LSM dalam mensosialisasikan program imunisasi kepada masyarakat. Kepada Dr. Adi kami persilahkan. Hari ini kesempatan saya untuk mempresentasikan tentang peran layanan kesehatan cuma-cuma Dompet.du dalam mensosialisasikan imunisasi. Mungkin teman-teman ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian udah tahu ya LKC Dompet.du ya. Jadi ya mungkin para kader sekalian udah akrab dengan kita ya. Jadi kita juga di LKC Dompet.du ini bukan cuma memberikan pengobatan, juga pencegahan. Salah satunya dengan imunisasi ini. Jadi imunisasi itu sudah diceritakan tadi sama Dr. Arif, sama Dr. Yudi ya.
itu sudah banyak sekali tadi materi sebelumnya. Jadi pada prinsipnya kita di LKJ menganggap bahwa imunisasi adalah sebuah investasi. Jadi untuk masa depan, definisi imunisasi sendiri tadi sudah diuraikan oleh para ahli yang tadi sudah bicara. Jadi kami mau menekankan bahwa imunisasi merupakan investasi. Jadi untuk mencegah penyakit melalui imunisasi merupakan cara yang efektif dan jauh lebih murah. Seperti yang tadi dikatakan Pak Yudi ya dari Kemenkes. Jadi kita kalau mencegah itu insya Allah jauh lebih murah daripada kita mengobati. Jadi cost efektifnya lebih baik ya. Manfaat imunisasi sendiri, dengan imunisasi anak akan terhindar dari penyakit infeksi berbahaya seperti yang diuraikan tadi oleh Dr. Arif ya. Jadi anak-anak dengan diimunisasi dia akan bisa memiliki kesempatan untuk beraktivitas, bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan. Jadi kalau bayangkan kalau anak-anak kita atau adik-adik kita itu kena polio, kena penyakit-penyakit yang berbahaya, tidak mungkin mereka bisa belajar dan berkehidupan yang baik ya. Jadi masalah-masalah di dalam pemberian imunisasi sendiri itu yang kami temui di LKJ khususnya itu seperti yang dikatakan Pak Hasim dari MUI tadi. Jadi banyak sekali mitos-mitos pada sebagian masyarakat. Jadi ada yang bilang ini haram lah, ada yang bilang ini untuk mematikan anak-anak muslim kan seperti itu ya, kadang-kadang seperti itu. Dan juga ada beberapa kendala lain yaitu seperti jadwal imunisasi yang sering terlambat. Tapi tadi sudah dijelaskan dari Dr. Yudi dari Kemenkes tadi ya. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk imunisasi. Jadi kalau anak-anak ibu-ibu misalnya telat sebulan, gitu, telat 2 bulan nggak masalah, silakan saja nggak apa-apa. Jadi jangan misalnya ada imunisasi yang harusnya di bulan ke-6 misalnya ya. Gara-gara sudah bulan 7, udahlah dianggap udahlah batal. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi kami dari LSM, jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak dari perwakilan Wali Kota Tangerang Selatan tadi, jadi tidak mungkin pemerintah bisa mengatasi seluruh masalah kesehatan di masyarakat ini tanpa bantuan kita semua, tanpa bantuan warga masyarakat, tanpa bantuan semua unsur pemerintah ya, dan juga masyarakat. Jadi akan diperlukan kerjasama yang lebih erat antara masyarakat, orang tua, petugas kesehatan, pemerintah, LSM maupun akademisi. Jadi kami posisinya di LSM ya, di layanan kesehatan cuma-cuma kita adalah NGO atau organisasi non pemerintahan. Begitu juga para kader ya, para kader-kader kita di seluruh possehat dan seluruh posyandu kita itu juga merupakan unsur penting dalam melakukan kegiatan imunisasi ini. Dari data WHO saya kutip sedikit mirip seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi. Jadi memang ada angka kematian balita itu 1,4 juta jiwa per tahun pada penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kalau nanti imunisasi ini berhasil, insya Allah angka ini akan turun. Bila perlu tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban karena penyakit yang bisa dicegah. Kalau nanti disebabkan oleh hal-hal lain yang di luar penyakit-penyakit yang bisa dicegah ya walau-walau ya kita memang tidak bisa mencegah ya. Tapi untuk penyakit-penyakit yang tadi seperti campak, polio, hepatitis yang sebenarnya bisa kita cegah, mudah-mudahan angkanya akan menurun. Jadi di Indonesia sendiri UNICEF mengatakan 30.000 sampai 40.000 anak di Indonesia setiap tahun meninggal karena campak. Jadi seperti kata Pak Yudi tadi, tiap 20 menit anak Indonesia meninggal karena campak. Itu padahal campak ya, padahal penyakit yang sudah bisa kita imunisasi ya, bisa kita cegah. Jadi saat ini dari Kemenkes pemberian imunisasi untuk masyarakat boleh dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, posyandu dan praktek dokter swasta. Jadi kita di LKJ itu kan isinya klinik ya, juga di RST yang rumah sakit, juga di pos-pos sehat, juga di gerai-gerai sehat yang mempunyai izin klinik, itu kita memang secara legal memang diperbolehkan untuk melakukan imunisasi. Jadi di samping imunisasi yang biasa kita lakukan secara rutin, ada juga namanya BIAS. Jadi bulan imunisasi anak sekolah, campak, tetangga, difteri pada anak kelas 1, sudah itu pada ibu hamil, jadi pada wanita usia subur, yaitu vaksin tetanus toksoid. Jadi itu juga kita lakukan di LKJ 24.
Jadi sasaran-sasaran tadi selain dari imunisasi rutin, kadang-kadang juga dilakukan PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Jadi kita di LKC juga dan juga di beberapa jejaring kita turut aktif kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Juga ada crash program campak pada daerah yang risiko terjadi campak. Juga imunisasi pada anak sekolah di kelas 4, 5, dan 6 SD di daerah-daerah risiko. Contohnya dulu di Jawa Timur ya. Jadi untuk mencapai cakupan yang tinggi, jadi memang tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami merupakan salah satu lembaga yang ikut melakukan imunisasi, tentu saja dengan bantuan-bantuan dari ibu-ibu semua ya, para kader sekalian, para mahasiswa aktif yang nanti insya Allah akan selesai dan juga akan turut membantu. Dari Kemenkes RI juga jelas, dari Dinas Kesehatan jelas. Jadi kita semua insya Allah kalau kita kerjakan bersama-sama, kita keroyok bersama-sama, nanti cakupan imunisasi akan tinggi. Amin. Jadi di LKC Dompet 24 sendiri kita melakukan pelayanan imunisasi setiap hari kerja. Jadi silahkan kalau misalnya ada anak yang ibu-ibu yang rumahnya mungkin di seputar Ciputat mau melakukan imunisasi di tempat kita di LKC, itu silahkan. Jadi untuk hepatitis, DPT, polio, dan tetanus toksoid bisa dilakukan setiap hari. Tapi untuk imunisasi tertentu seperti BCG dan campak kita beri tanggal. Karena kan vaksinnya sayang ya kalau kita buka terus hanya dipakai satu orang gitu kan. Jadi sayang, itu bisa banyak orang. Jadi kita jadwalkan kalau untuk BCG setiap tanggal 1 insya Allah, dan campak tiap tanggal 15 setiap bulan rutin. Jadi imunisasi di LKC sendiri sama seperti yang diceritakan tadi, sama di imunisasi mau di puskesmas, di rumah sakit, di klinik swasta, semuanya sama. Jadi ada untuk bayi dan ada untuk dewasa. Jadwal imunisasi juga kita ikuti jadwal yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Anak. Jadi memang seperti Dokter Yudi bilang tadi, tidak juga terlalu berbeda dengan jadwal Kemenkes. Jadi itu cuma memudahkan tampilan saja supaya para kader di posyandu mungkin lebih mudah ya, lebih mudah mengingatnya seperti ini. Jadi jadwal imunisasi sebenarnya sama, dan itu pun tidak ini ya, tidak kaku. Dalam arti kalau anak-anak ibu-ibu misalnya pada bulan tertentu tidak sempat atau tidak lupa atau apa melakukan imunisasi, silahkan di bulan berikutnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Jadi sumber vaksin LKC Dompet 24 ini kita dapat dari puskesmas. Jadi kalau kita yang dekat kan dari puskesmas Ciputat Timur, dan ada sebagian yang kita beli sendiri. Tadi saya sudah dapat konfirmasi dari Dokter Yudi bahwa sebenarnya kita minta berapapun harusnya dikasih ya. Jadi itu mungkin ada masalah komunikasi sedikit. Nanti insya Allah kami akan follow up. Jadi bahwa sebenarnya kitanya saja mungkin yang mintanya kurang ya. Jadi mungkin di kader-kader jadinya kebagiannya sedikit ya. Jadi penerima manfaat, karena LKC Dompet 24 sendiri adalah lembaga yang bergerak untuk pemberdayaan kaum duafa, kami memfokuskan diri untuk melayani para member, yaitu ibu hamil dan bayi-bayi yang dilahirkannya yang sudah menjadi member LKC. Seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lah kalau memang di luar member, kalau memang mau diimunisasi ya silahkan saja, selama memang memenuhi kriteria ya. Jadi tantangan kami untuk selama melakukan imunisasi di LKC ini, kebanyakan pasien itu tidak datang sesuai jadwal. Karena biasanya pasien sudah melahirkan, memang kan butuh biaya ya, jadi kita cover dengan kememberan LKC, biayanya gratis. Begitu dia selesai melahirkan, biasanya pulang ke kampung masing-masing. Kadang-kadang member kita banyak dari luar daerah juga. Jadi kan tidak ini juga ya, kalau memaksa imunisasinya harus ke Ciputat lagi ya. Jadi memang kalau misalnya jaraknya jauh atau masa keanggotaan sudah habis atau member yang sudah pulang kampung, kami persilakan untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bisa di puskesmas atau di posyandu. Jadi nggak harus ke LKC ya kalau rumahnya jauh. Kasihan bayinya juga kan ibu-ibu ya, kalau misalnya melahirkan oke lah ya, mungkin dia butuh gratisnya ya. Tapi kalau untuk imunisasi, saya kira di posyandu dan puskes pun udah gratis kan. Jadi tidak harus ke Ciputat. Jadi tempat pelaksanaan imunisasi kalau rutin kita lakukan di Ciputat dan juga beberapa gerai sehat, pos sehat dan posyandu yang kita bina. Jadi kita juga aktif melakukan penyuluhan tentang imunisasi. Salah satunya seperti acara seperti ini ya. Itu salah satunya, salah satu contohnya.
di LKC Ciputat sendiri kita melakukan penyuluhan di ruang serbaguna lantai 2. Jadi di pengajian member kita juga selipkan tentang imunisasi, tentang penyuluhan kesehatan. Juga di beberapa posyandu yang kita bina, kita sekaligus melakukan pembagian makanan tambahan. Jadi seperti yang dibilang Pak Hasim ya dari MUI tadi, juga kadang-kadang faktor ini bukan cuma imunisasi kan, mungkin ibunya yang kurang gizi atau apa. Jadi semuanya kita secara holistik, secara keseluruhan kita tangani. Untuk penyuluhan imunisasi sendiri, kalau rutin di LKC Ciputat, kalau topiknya khusus tentang imunisasi itu 2 kali setahun. Di Gerai Sehat setiap kali ada kegiatan pemberian makanan tambahan. Di posyandu-posyandu yang dibina LKC itu tiap bulan. Jadi tiap bulan biasanya kita selipkan tentang penyuluhan tentang imunisasi. Ini gambaran bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di LKC Dompet Duafa mulai tahun 2009 sampai 2011. Jadi yang tertinggi itu memang di 2010, kemudian di Januari-Juli 2011 itu agak menurun karena itu tadi ya, karena faktor jarak tadi ya, karena faktor jarak. Jadi kebanyakan ibu-ibu kalau sudah melahirkan terus dia bayinya diimunisasi di tempat terdekat, posyandu terdekat, itu tidak apa-apa, silakan. Jadi ini data penerima manfaat imunisasi di Dompet Duafa di tahun 2011 itu memang lebih banyak anak daripada dewasa. Jadi ibu-ibu yang mendapat tetanus toksoid itu jumlahnya sedikit memang. Yang banyak kan memang bayi. Untuk di tahun 2012 juga seperti itu. Jadi memang lebih banyak anak daripada dewasa. Jadi ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang nikah itu ya, itu jarang yang ke LKC. Kebanyakan bayi, anak-anak dari member kita di LKC. Untuk 4 bulan ini angka imunisasi memang agak turun karena kita juga berbagi dengan RST ya sekarang warga yang tinggalnya di dekat rumah sakit terpadu di Parung biasanya langsung datang ke RST. Jadi yang dekat Ciputat ke sini, yang dekat Puskes silahkan ke Puskes. Sama semuanya gratis, tolong. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pencerahan. Paling tidak ada beberapa poin yang saya simpulkan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Dr. Hasim tentang pentingnya ASI, air susu ibu, berikan selama 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua harus disempurnakan dengan imunisasi. Ya, disempurnakan dengan imunisasi. Jadi ASI bagus diteruskan, dilengkapi disempurnakan dengan imunisasi. Yang ketiga, vaksin yang diberikan dalam program imunisasi itu statusnya halal. Jadi halal, tidak ada keraguan. Ditambah manfaatnya juga banyak. Tadi disampaikan tuh sama Dokter Iliandi, manfaat untuk pribadi, penyakit-penyakit hilang. Dokter Abdin menyampaikan masyarakat jadi sehat, ya kan? Negara jadi kuat. Jadi manfaatnya banyak, bukan hanya buat pribadi, tapi buat masyarakat dan negara. Justru yang sekarang teman-teman melancarkan aksi anti vaksin harus berterima kasih. Ya, jadi lebih kuat, gitu kan? Dan yang keempat, program imunisasi diselenggarakan di seluruh dunia, bahkan sampai ke Israel. Yang orang Yahudinya banyak. Jadi kalau dibilang imunisasi mematikan generasi Muslim, tentu jawabannya tidak. Karena semua melakukan. Dan yang tadi yang kelima yang juga penting, tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Konsultasilah ke puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit agar tepat. Dan yang terakhir, perlu ada kerjasama sinergis, partisipasi mitra dari semua pihak. Karena ini program nasional, harus berjalan, harus berhasil, disupport oleh banyak orang. Jadilah kita ibu-ibu kader tenaga kesehatan yang ilmunya tidak tanggung. Jadi mudah-mudahan dengan acara hari ini ilmunya lengkap,
semakin banyak, semakin baik, dan kita tidak ragu ragu lagi. Jadi kita harus memilih, kita harus menjalankan segera sekarang. Terima kasih banyak. Lagi plus buat para pembicara. Mohon maaf saya selaku moderator apabila banyak kesalahan kekurangan. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dari kami cukup sekian. Terima kasih juga para pembicara, Dr. Iliadin, Dr. Hasim, Dr. Apin, Dr. Adi. Senang sekali bisa ikut di seminar kesehatan imunisasi sehatkan generasi penerus bangsa. Menghapus kepenasaran saya tentang halal tidaknya imunisasi. Kami dari Posyandu Puspitek sangat berkesan sekali bisa mengikuti acara ini, bertambah ilmu dan bisa mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa dipraktekkan di Posyandu kami di Puspitek. Tadinya kami tuh kurang paham tentang imunisasi. Sekarang dengan mengikuti seminar ini menjadi suatu nilai plus buat kami mungkin ya tentang bagaimana itu imunisasi seperti apa dan seperti yang tadi diterangkan oleh dokter yang lain. Kami sangat bersyukur sekali mengikuti seminar ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan bisa kami sosialisasikan di posyandu kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat berterima kasih sekali dengan dukungan dari LKC ini dalam menyosialisasikan tentang imunisasi. Memang betul bahwa sosialisasi imunisasi harus kita gencarkan kepada seluruh masyarakat. Kan pentingnya imunisasi, bahwa imunisasi melindungi anak negeri ini, melindungi semua umat muslim, melindungi semua anak Indonesia dari kecacatan, dari wabah penyakit, dan dari kematian. Bahwa imunisasi betul-betul investasi masa depan bagi anak bangsa kita. Saya berharap mitra antara Kementerian Kesehatan dengan Dompet Duafa, dalam hal ini lembaga kesehatan cuma-cuma yang dilakukan oleh Dompet Duafa ini terus ditingkatkan. Kami berharap dengan mitra dengan LKC ini meningkatkan peranan di masyarakat dalam menyosialisasikan akan pentingnya imunisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Seminar kesehatan tentang imunisasi sehatkan generasi bangsa ini suatu acara yang sangat bagus karena acara ini bisa menjelaskan kepada kader-kader posyandu, kader-kader puskesmas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang sekarang ini suka mengabaikan vaksinasi. Vaksinasi dianggapnya sebagai sesuatu yang haram hukumnya, yang merupakan konspirasi Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kesempatan ini kesempatan bagi kita semuanya untuk menerangkan kepada para kader yang nanti selanjutnya kader menerangkan kembali kepada masyarakat. Dan ini luar biasa diundang para pakar yang insya Allah kita dengan keyakinan pada Allah SWT dan ilmu pengetahuan yang luar biasa dengan menjelaskan bahwa vaksin itu tidak berbahaya. Mudah-mudahan dengan LKC dan sekian banyak kadernya, sekian banyak membernya, dan terutama juga buat tadi saya perhatikan ada mahasiswi dari Akbid, itu bisa memberikan pencerahan baru buat mereka dan diharapkan ini akan menjadi seperti bola salju yang bergulir. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh LKC untuk kemudian bisa menyebarkan informasi ke masyarakat sehingga tidak berhenti di mereka saja tapi akan terus. Mudah-mudahan LKC tetap konsisten menyelenggarakan seminar seperti ini dan saya dukung. Saya sangat appreciate kepada LKC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.